Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang hybrid kernel, jalan tengah sistem operasi. Pengertian hybrid. Hybrid kernel adalah arsitektur kernel yang memadukan model monolitik dengan mikrokernel. Ini berarti sebagian fungsi inti tetap berada di ruang kernel untuk kecepatan, sementara bagian lain dapat dipindahkan ke ruang pengguna untuk stabilitas dan modularitas. Berikut tujuan utama hybrid kernel. Hybrid kernel dirancang untuk mencapai performa tinggi seperti kernel monolitik dengan panggilan langsung dan latensi rendah. Pada saat yang sama, ia meningkatkan keamanan dan ketahanan mirip dengan mikrokernel yang modulnya lebih terisolasi. Berikut tujuannya: performa tinggi, keamanan dan ketahanan, dan memudahkan evolusi. Ciri dan cara kerja hybrid. Hybrid kernel memiliki inti yang kecil didukung oleh modul kernel yang dapat dibuat seperti driver dan sistem file. Layanan kritis seperti scheduler dan manajemen memori tetap berada di ruang kernel untuk efisiensi maksimal. Layanan non-kritis dapat berjalan di ruang pengguna melalui komunikasi antar proses IPC yang terbatas. Modul-modul ini dapat dicopot atau dipasang tanpa perlu mereboot sistem, sangat membantu dalam debugging dan portabilitas. 1. Inti kecil didukung modul kernel loadable. 2. Layanan kritis tetap di ruang kernel. 3. Layanan non-kritis berjalan di user space IPC. 4. Modul fleksibel dapat dicopot atau pasang tanpa reboot. Berikut kelebihan dan kekurangan hybrid. Hybrid kernel menawarkan kinerja yang hampir setara dengan monolitik, namun dengan keunggulan stabilitas. Jika satu driver mengalami crash, sistem tidak selalu ikut jatuh. Pemeliharaan juga lebih fleksibel karena modul dapat diperbarui secara terpisah. Namun, desainnya lebih kompleks dan kernelnya tetap relatif besar, sehingga area bug lebih luas. Kompatibilitas antar modul harus selalu dijaga setiap kali ada pembaruan, menambah tantangan dalam pengembangan. Kelebihannya: 1. Kinerja hampir secara monolitik. 2. Crash satu driver tak selalu menjatuhkan sistem. Yang ketiga, pemeliharaan fleksibel. Modul bisa diperbarui terpisah. Kekurangannya: 1. Desain lebih kompleks. Yang kedua, kernel tetap besar, area bug lebih luas. 3. Harus menjaga kompatibilitas antar modul setiap update. Lanjut, implementasi nyata hybrid kernel. Hybrid kernel telah diimplementasikan dalam beberapa sistem operasi besar yang kita gunakan sehari-hari. Contoh paling menonjol adalah keluarga Windows NT, termasuk Windows 10 dan 11, yang mengandalkan arsitektur ini untuk performa dan keandalannya. Selain itu, Apple XNU yang menjadi dasar macOS dan iOS juga merupakan hybrid kernel. BeOS dan Haiku juga menggunakan pendekatan ini. Ketiganya memiliki hybrid sebagai kompromi ideal antara performa dan keandalan untuk lingkungan desktop dan mobile modern. Kesimpulannya, hybrid kernel berhasil memberikan yang terbaik dari dunia kecepatan monolitik digabungkan dengan modularitas mikrokernel. Arsitektur ini memungkinkan sistem operasi besar untuk tetap responsif sekaligus stabil, bahkan ketika ada masalah dengan driver. Dengan memahami konsep hybrid kernel, kita dapat mengapresiasi kompleksitas di balik sistem operasi modern yang kita gunakan setiap hari. Ini adalah solusi cerdas menyeimbangkan performa dan keadaan untuk pengalaman komputasi yang optimal. 1. Kecepatan seperti monolitik. Yang kedua, modularitas seperti mikrokernel. Yang ketiga, keseimbangan performa dan stabilitas. Berikut yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.